semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi produk pariwisata. Jadi produk wisata adalah segala solusi yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan oleh target pelanggan dengan bentuk pengalaman atau experience wisata yang bersifat tangible dan intangible. Jadi pada hakikatnya produk wisata adalah keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke dalam daerah tujuan wisata yang telah dipilihnya dan kembali ke rumah di mana ia berangkat semula. Oke, selanjutnya adalah 7 kebutuhan dasar manusia dalam melakukan perjalanan wisata. Yang pertama yaitu psikologikal. Kebutuhan secara mental seperti berelaksasi, rekreasi, keluar dari kepenatan, hiburan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keamanan. Kebutuhan dalam bentuk keamanan selama berwisata seperti keselamatan, perlindungan, jaminan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memiliki seperti kebutuhan dalam kepemilikan seperti cinta, kasih sayang, kebersamaan, pertemanan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu penghargaan, yaitu kebutuhan yang terkait dengan penghargaan seperti prestasi, status, kebanggaan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang terkait dengan penghargaan, kemampuan diri untuk mencapai apapun yang dia mau dan yang bisa dia lakukan seperti mencari kreativitas, ekspresi diri, mengeksplorasi alam atau budaya, mencari jati diri, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu mengetahui dan memahami, yaitu kebutuhan yang dengan pembelajaran diri seperti mempelajari kebudayaan masyarakat setempat terkaitan dengan tempat-tempat asing, mempelajari keragaman hayati, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu estetika, yaitu kebutuhan yang terkait dengan apresiasi terhadap keindahan seperti keindahan alam, kesenian, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 aspek produk pariwisata. Yang pertama, hak yang cenderung bersifat fisik atau physical plan, yaitu hal-hal yang nampak seperti lokasi, sumber-sumber yang berhubungan dengan alam, iklim, dan infrastruktur. Yang kedua yaitu jasa atau service adalah pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan oleh para pelanggan berhubungan dengan fasilitas yang dimiliki. Merupakan elemen teknik pelengkap suatu jasa supaya bisa disampaikan sesuai kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu keramah tamahan atau hospitality, yaitu cara jasa disampaikan bersifat tambahan yang menyebabkan pengunjung merasa lebih baik, kebebasan dalam pilihan, kebebasan memilih dalam memesan pelayanan yang diinginkan. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Dari produk pariwisata. Yang pertama, hasil dari produk pariwisata tidak dapat bisa dipindahkan. Ini misalnya seperti keindahan alam, budaya, dan juga atraksi lainnya. Itu tidak bisa dipindahkan ke tempat yang lain seperti pantai, budaya, gunung, dan juga warisan budaya dari suatu daerah. Jadi ketika para wisatawan ingin menikmatinya, maka mereka harus datang ke tempat pariwisata tersebut. Yang kedua adalah proses produksi dan konsumsi terjadi di waktu yang bersamaan, seperti layanan restoran ketika pelanggan memesan makanan, koki yang memasak sebagai produksi, dan pelanggan yang menikmati makanan itu sebagai konsumsi. Jadi proses produksi dan konsumsi itu terjadi di waktu yang sama. Yang ketiga, produk pariwisata tidak menggunakan standar ukuran fisik seperti panjang, tinggi, lebar, volume, dan berat. Jadi maksud dari pernyataan ini, produk pariwisata ini seperti ketika Anda memesan tur ke Bali, yang Anda pesan bukanlah fisiknya, tetapi layanan yang diterima seperti kebersihan, kenyamanan, ketersediaan, dan juga fasilitas yang Anda terima. Ciri yang keempat, konsumen tidak dapat mencicipi atau mencoba contoh dari produk pariwisata tersebut. Jadi konsumen hanya mengandalkan ulasan, deskripsi dari produk pariwisata tersebut atau rekomendasi dari orang lain, sehingga misalkan ketika memesan tur ke Labuan Bajo, mereka hanya mengandalkan ulasan-ulasan dan juga saran-saran dari orang lain. Jadi mereka tuh tidak secara langsung mencicipi atau mencoba produk dari pariwisata tersebut. Ciri yang kelima, hasil dari produk pariwisata mengandalkan manusia dibandingkan mesin. Maksud dari pernyataan ini, ketika diberikan pelayanan dan juga ketersediaan dari produk-produk tersebut, tentunya manusialah yang paling berpengaruh dari situ tersebut. Jadi kalau untuk mesin, dia hanya sebagai pengantara dari produk pariwisata dalam hal mengantar. 3 subunit produk pariwisata.
Yang pertama adalah produk atraksi pariwisata, di mana atraksi wisata adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di suatu lokasi dan memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah memiliki ombak yang laut yang bisa dijadikan tempat untuk jet ski dan selancar. Kedua, memiliki wilayah terumbu karang yang luas dan juga memiliki kekurangan seperti kebersihan objek wisata yang jarang atau kurang diperhatikan, dan juga lokasi objek wisata yang tidak dipresentasikan secara tepat. Kedua adalah produk fasilitas pariwisata. Produk fasilitas pariwisata adalah elemen yang penting dalam menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung, di mana terdapat berbagai jenis produk fasilitas pariwisata seperti fasilitas dasar, fasilitas pendukung, fasilitas akomodasi, fasilitas khusus, dan juga prasarana umum. Yang ketiga adalah produk aksesibilitas pariwisata. Aksesibilitas wisata merujuk pada kemudahan bagi pengunjung untuk mencapai definisi wisata dan menikmati fasilitas yang ada, dan terdiri dari beberapa elemen penting seperti transportasi, infrastruktur fisik, fasilitas wisata, serta informasi dan komunikasi. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis produk pariwisata yang dapat dikembangkan di Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan sebuah daerah yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan tradisinya. Berikut adalah jenis-jenis yang dapat dikembangkan di NTT. Yang pertama yaitu pariwisata alam. Contohnya itu destinasi unggulan seperti Taman Nasional Komodo, Pantai Pink, Danau Kelimutu, serta aktivitas snorkeling, diving, dan island hopping di Labuan Bajo, Alor, hingga Pulau Rote menjadi daya tarik yang luar biasa. Yang kedua, pariwisata budaya. NTT juga kaya akan budaya. Ada festival adat seperti Pasola di Sumba, Semana Santa di Larantuka, dan desa tradisional seperti Wairebo di Manggarai atau Kampung Bena di Bajawa. Jangan lupa juga mencoba tenun ikat khas NTT dan makanan khas seperti sei sapi dan jagung bose. Yang ketiga, pariwisata religi. Untuk wisata religi, perayaan Semana Santa dan kunjungan ke Gua Maria Lourdes di Larantuka adalah pilihan menarik bagi wisatawan. Yang keempat, pariwisata komunitas. Homestay bersama masyarakat lokal di desa adat, belajar bertani, memasak, atau membuat kerajinan tradisional bisa juga menjadi pengalaman yang sangat berharga. Yang kelima, pariwisata minat khusus. Bagi pecinta petualangan, ada trekking di Gunung Inirie, surfing di Pantai Nembrala Pulau Rote, serta wisata menyelam di Alor dan Maumere. Yang keenam, wisata kebugaran dan digital. Pengalaman retreat seperti yoga di Labuan Bajo hingga promosi pariwisata yang digital melalui media sosial juga sedang berkembang di NTT. Yang ketujuh, pariwisata MICE atau Meetings, Incentives, Conferences atau Exhibitions. Labuan Bajo kini juga menjadi salah satu destinasi unggulan untuk acara bisnis, konferensi, dan seminar dengan fasilitas premium. Produk pariwisata NTT yang beragam ini siap menjadikan NTT sebagai destinasi unggulan di Indonesia. Yuk, explore keindahan NTT dan dukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Baik, selanjutnya potensi pengembangan pariwisata berkelanjutan di NTT. Yang pertama itu penerapan konsep ekowisata untuk menjaga kelestarian alam. Yang kedua itu pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata. Yang ketiga itu pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam pengembangan produk-produk wisata. Yang keempat itu pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan. Yang kelima itu peningkatan kapasitas SDM pariwisata lokal. Yang keenam itu promosi pariwisata berbasis digital. Dan yang terakhir itu kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Yang terakhir, kesimpulan, produk wisata itu mencakup pengalaman lengkap yang dirasakan wisatawan, termasuk layanan utama seperti akomodasi dan transportasi, serta barang pendukung seperti kuliner dan souvenir.